Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fahrin Husaini, NIM 185211155 dari kelas MTS 4D. Di sini saya akan mencoba menerangkan tentang pasar modal syariah. Pasar modal sendiri merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi dan sarana bagi kegiatan berinvestasi bagi para investor serta memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli. Bedanya dari pasar modal konvensional dan pasar modal syariah adalah jika pasar modal syariah itu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh syariah seperti riba, perjudian, dan lain-lain. Di sini saya akan mencoba menerangkan tentang pertama pasar modal syariah, yang kedua karakteristik pasar modal syariah, yang ketiga ada prinsip-prinsip pasar modal syariah, yang keempat ada produk-produk pasar modal syariah. Langsung saja yang pertama, fungsi pasar modal syariah. Fungsi pasar modal syariah menurut Medweli dalam studi 2011, fungsi dari keberadaan pasar modal syariah yang pertama adalah langsung saja yang akan diterangkan oleh replika saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi pasar modal syariah yang pertama adalah memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham penjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dan fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Terima kasih atas penjelasannya, Mas. Siapa itu nggak tahu. Yang kedua ada karakteristik pasar modal syariah. Ada beberapa karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah. Yang pertama langsung saja dijelaskan oleh Mas tadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Karakteristik pasar modal syariah itu yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa efek perlu mempersiapkan pasca perdagangan yang sahamnya dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang memiliki saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan pada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat, komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi di setiap perusahaan dengan investal tidak lebih dari 3 bulan sekali. Nomor 5, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga yang lebih tinggi dari SHT, namun saham dapat dijual dengan harga di bawah SHT. Yang keenam, komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Yang ketujuh, perdagangan saham seharusnya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan SHT. Yang ke-8 atau yang terakhir, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga SHT. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Yang ketiga ada prinsip-prinsip pasar modal syariah. Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta atau si investor tadi terhadap pemilik usaha untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang memiliki harta atau investor berharap untuk
memperoleh manfaat tertentu. Secara umum, prinsip tersebut adalah sebagai berikut yang langsung akan dijelaskan oleh Mas tadi. Monggo Mas. Terima kasih Mas. Prinsip pasar modal syariah yang pertama, pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, yang kegiatan usaha tersebut adalah spesifik dan bermanfaat sehingga dapat melakukan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha. Maka pembiayaan dan investasi menggunakan mata uang yang sama serta pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha yang tidak boleh menimbulkan keraguan yang dapat menyebabkan kerugian. Yang keempat, pemilik harta atau investor dan pemilik usaha tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuan karena dapat menyebabkan kerugian, namun sebenarnya berupa kerugian yang dapat dihindari. Yang kelima atau yang terakhir, pemilik harta atau investor, pemilik usaha maupun bursa dan self regulating organization lainnya tidak diperbolehkan melakukan hal yang dapat mengakibatkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Yang keempat ya, yang selanjutnya ada produk-produk pasar modal syariah. Produk atau instrumen yang berada di dalam pasar modal syariah itu tidak jauh berbeda dari pasar konvensional, yaitu sebagai berikut. Langsung saja. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah produk-produk pasar modal syariah. Yang pertama, saham syariah. Saham merupakan surat berharga yang menggambarkan penyertaan modal ke dalam satu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan, seperti bir dan lain-lain. Yang kedua ada obligasi syariah. Obligasi dalam syariah biasa dikenal dengan istilah sukuk berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32/DSN MUI 9/2002. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga dalam jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sementara itu, tidak semua emiten dapat menerbitkan obligasi dengan mudah. Ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain yang pertama, aktivitas utama yang halal, tidak menentang dengan substansi fatwa nomor 20 DSN MUI 2/2001. Fatwa tersebut menerangkan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam diantaranya usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta yang memperdagangkan makanan dan minuman haram. Yang keempat, usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudorot. Yang kedua dari persyaratan yang harus dipenuhi yaitu peringkat investment grade.
Yang pertama, memiliki fundamental usaha yang kuat, yang kedua memiliki fundamental keuangan yang kuat, yang ketiga memiliki citra yang baik bagi publik, dan yang ketiga keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic Index. Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis obligasi syariah. Yang pertama, obligasi syariah ijarah, yaitu obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sehingga kupon bersifat tetap dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Yang kedua, obligasi syariah mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad mudharabah dengan memperhatikan substansi fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan mudharabah. Terima kasih waktu dan tempatnya. Kembali ke Mas Yusril. Terima kasih atas penjelasannya, Mas. Sekian dari video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.